Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Liana Hildayanti, pada mata pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi pada pertemuan sebelumnya, yaitu media promosi dalam produk kerajinan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas dua materi, yaitu materi tentang tujuan dilakukannya promosi dan bentuk-bentuk media promosi. Langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu tujuan promosi. Jadi alasan mengapa dilakukannya promosi untuk suatu produk atau jasa, yaitu agar dapat memperkenalkan atau memberikan informasi tentang produk atau jasa yang perusahaan atau pelaku bisnis jual. Nah, yang kedua itu untuk mendapatkan konsumen baru dan menjaga loyalitas konsumen lama maupun konsumen baru tersebut. Yang ketiga itu untuk meningkatkan penjualan serta laba ataupun keuntungan. Yang keempat ada untuk membedakan dan mengunggulkan produk yang pelaku bisnis jual dengan produk kompetitor pelaku bisnis tersebut. Selanjutnya itu ada untuk branding dan membentuk citra baik produk di mata konsumen sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Nah, yang terakhir itu ada untuk merubah tingkah laku dan pendapat konsumen tentang produk yang mereka jual. Nah, selanjutnya kita akan membahas bentuk-bentuk media promosi. Jadi yang pertama itu ada bentuk dari informasi dari mulut ke mulut atau word of mouth. Jadi maksud dari informasi dari mulut ke mulut ini ialah teknik promosi melalui percakapan dari seseorang kepada orang lain untuk menyebarkan informasi tentang suatu produk maupun jasa. Jadi pelanggan yang pernah memakai atau membeli barang tersebut akan menceritakan atau menyebarkan informasi ke pelanggan yang lain atau orang lain. Jadi pengalaman tersebut berpotensial untuk memberikan informasi dalam menerima jasa atau barang tersebut. Jadi sehingga informasi dari mulut ke mulut ini sangat besar pengaruhnya dan dampak terhadap pemasaran dari suatu produk maupun jasa. Nah, biasanya para pelaku bisnis banyak menggunakan media promosi dari mulut ke mulut ini karena selain murah juga bahkan tidak memakai biaya. Akan tetapi untuk menggunakan teknik ini harus disertai juga dengan kualitas barang ataupun jasa yang baik. Nah, selanjutnya ada media promosi yang kedua, yaitu pemasaran langsung atau direct marketing. Jadi maksud pemasaran langsung ini ialah bentuk promosi dengan cara memasarkan barang atau jasa yang biasanya itu secara langsung agar mendapatkan respon langsung atau tanggapan langsung dari konsumen. Pemasaran langsung tidak harus bertatap muka, akan tetapi pemasarannya ini ditujukan secara langsung kepada pelanggan ataupun konsumen. Jadi, adapun media atau pemasaran langsung ini bisa menggunakan surat, telepon, faksimil, email, dan penghubung non-personal lain untuk berkomunikasi secara langsung dengan pelanggan ataupun konsumen. Nah, yang ketiga itu ada iklan atau advertising. Nah, media promosi ini yang paling sering kita jumpai di tempat-tempat umum. Misalnya saja papan iklan atau iklan baliho, iklan di tiang listrik, dan lainnya. Jadi, iklan ini adalah presentasi dan promosi non-personal yang menggunakan ide, barang, atau jasa oleh sponsor tertentu dengan menggunakan media tertentu juga. Jadi media yang sering digunakan dalam iklan ini adalah surat kabar, majalah, direct email, televisi, radio, bioskop, serta papan iklan dan media-media iklan yang lainnya. Selanjutnya
ada hubungan masyarakat atau public relation. Maksud dari hubungan masyarakat ini ialah berbagai program untuk mempromosikan dan melindungi citra perusahaan atau produk yang dijual. Jadi untuk menarik masyarakat untuk memberi produk tersebut, pelaku bisnis harus melihat 3 daya tarik hubungan masyarakat. Yang pertama itu ada kredibilitas yang tinggi. Maksudnya di sini adalah masyarakat itu lebih mempercayai cerita atau kabar atau gambaran perusahaan daripada apa yang mereka lihat di iklan. Nah, yang ketiga itu ada kemampuan merangkap pembeli yang tidak dibidik sebelumnya. Jadi hubungan masyarakat dapat menjangkau banyak calon pembeli, terutama bagi para pembeli yang menghindari atau tidak suka dengan adanya iklan. Yang ketiga itu ada dramatisasi. Maksudnya di sini ialah hubungan masyarakat memiliki kemampuan untuk mendramatisasi suatu perusahaan atau produk. Hal ini dapat membangkitkan atau membantu kepercayaan publik. Yang selanjutnya itu ada bentuk media promosi kewiraniagaan atau personal selling. Maksudnya di sini ialah presentasi langsung dalam suatu percakapan dengan satu atau lebih calon pembeli dengan maksud untuk mendapatkan penjualan. Jadi kewiraniagaan ini juga merupakan unsur terpenting kedua bagi eksekutif untuk menentukan perpaduan apa atau perpaduan promosi apa yang akan digunakan dalam mendapatkan pesanan. Selanjutnya ada produksi konsumen hadiah atau yang biasa disebut dengan promosi menggunakan hadiah, perlombaan, dan penawaran kombinasi. Maksudnya itu ialah promosi konsumen ini ialah alat praktis jangka pendek yang bertujuan untuk merangsang tanggapan yang segera di tempat pembelian. Jadi jika media promosi ini digunakan atau diterapkan dalam keadaan yang tepat bersama-sama dengan unsur lain dalam perpaduan promosi, maka penggunaannya dapat memberikan hasil dalam jangka waktu pendek, akan tetapi manfaat jangka panjangnya akan sulit dicapai pada perusahaan. Selanjutnya itu yang ketujuh itu ada promosi penjualan. Jadi maksud dari promosi penjualan ini ialah bentuk promosi selain iklan, personal selling, maupun publisitas yang memiliki berbagai bentuk kegiatan. Promosi penjualan merupakan unsur ketiga yang dimaksudkan ke dalam perpaduan penjualan yang memiliki banyak manufaktur dalam usahanya mendapatkan pesanan. Jadi promosi penjualan ini meliputi berbagai jenis iklan, etalase, dan pameran interior, demonstrasi produk, perlombaan konsumen, pemberian hadiah, penggunaan kombinasi penawaran, pembagian contoh cuma-cuma, dan aktivitas lain yang bertujuan meningkatkan penjualan suatu merek ataupun produk tertentu. Nah, promosi penjualan ini sering kita lihat di pusat-pusat perbelanjaan atau di tempat-tempat umum. Misalnya saja di mall banyak diadakan diskon besar-besaran, atau juga orang yang menjual parfum yang menampilkan contoh produk yang dijualnya. Itu termasuk salah satu dalam media promosi penjualan. Nah, bentuk-bentuk media promosi yang terakhir yaitu ada pameran dan eksibisi. Jadi pameran dan eksibisi ini termasuk ke dalam bentuk media promosi. Jadi pameran ini merupakan suatu bentuk dalam usaha jasa pertemuan yang mempertemukan antara produsen dan pembelinya langsung. Namun pengertian pameran ini lebih jauh adalah suatu kegiatan promosi yang dilakukan oleh suatu produsen, kelompok, organisasi, perkumpulan tertentu dalam bentuk menampilkan display produk kepada calon relasi ataupun calon pembeli. Jadi pameran atau eksibisi yang sering digunakan itu ialah show, exhibition, expo, pekan raya, fair, bazar, dan pusat pasar murah. Jadi ruang atau tempat penjualan pelaku bisnis pada pameran atau eksibisi ini ialah pameran tempatnya itu disebut booth atau stand yang dibagikan dan diatur oleh panitia penyelenggaranya atau panitia penyelenggara acara.
Sekian materi pada pertemuan kali ini. Berjumpa lagi dengan saya di video selanjutnya. Untuk peserta didik, jangan lupa mengerjakan soal yang telah disediakan di psikologi dan juga membaca modul yang telah disediakan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.